Oke, ya, kita sore ini akan jalan-jalan ke Pulau Menjangan. Jadi saya dulu kebetulan lumayan lama di sana, hampir 2 tahun, dan sampai sekarang masih terkenang-kenang terus nih. Nah, ini dia baru beli Badewi. Selamat sore, beli. Selamat sore, Pak. Aduh, di sana 5:30 kok masih keringatan kayaknya. Ini masih panas ini, Pak. Mataharinya belum tenggelam. sengaja jam segini biar kangen sunsetnya Menjangan ini. Tak kira setengah 6 ya di sana ya. Ya sekarang 5:30 Bali, Pak, waktu Indonesia. Iya, makanya 5:30 di sana kok masih keringatan ini, masih panas. Iya, Pak. Kita lagi jalan-jalan tadi, Pak, habis patroli. Sama siapa di pulau? Ini sama Pak Made Rasmo, sama 2 tenaga CS, sama siapa yang tenaga CS itu? Nggih. Pak siapa? Beli Putu. Oke, iya. Gimana di sana? Sehat-sehat nih teman-teman? Sehat, Pak. Terima kasih, sehat-sehat. Kita sehat semua, Pak. Hingga ini beli Madewija ini ada di Pulau Menjangan ya, di kantor resort ya, di pos 1 ya, jadi ada di Pulau Menjangan itu, ada di Taman Bali Barat ya, beli ya? Nggih, Taman Nasional Bali Barat, Pak. Ya, jadi apa namanya? Betulan nih saya lagi sendiri nih, Lebaran kena lockdown, jadi cari teman ngobrol aja, ngobrol santai. Siap. Bajunya sama, Pak. Hah? Bajunya sama kayaknya kebetulan. Iya nih, saya nih Pulau Menjangan nih. Sama. Bisa siapa ya dulu yang kasih ya? Agus. Dikasih Agus ya. Saya nggak siap ini dari pagi ini kan saya baru ada rencana tadi siang. Saya coba cek, saya dulu punya kaos Menjangan nih. Saya cari-cari di kantor. Ada, pas lah, berarti jodoh lah. Iya. Oke. Gimana, sehat-sehat nih di sana? Sehat, Pak, sehat. Gimana Bapak di sana, sehat, Pak? Sehat ini, tapi udah lama gak keluar kena lockdown, jadi ya agak lama sedikit lah. Makanya supaya lihat yang biru-biru biar segar. Okay. Kalau kena lockdown di Pulau Menjangan kan lumayan enak itu. Iya, Pak, tapi sepi, Pak. Oh iya. Emang di sana udah ditutup berapa lama di sana di pulau? Ini udah kurang lebih 2 bulan, Pak. Mulai hari Minggu 22 Maret itu udah ditutup, Pak, di sini. 22 Maret ya? Oke. Ampun, lama juga. Ya, lumayan, Pak. Orangnya dapat istirahat, Pak. Iya kan, biasanya kan kalau nggak ditutup, lebaran begini penuh banget ya. Apalagi di hari Sabtu Minggu ya. Iya, Pak, apalagi sekarang kan sudah mau menginjak ke high season, Pak. Jadi untuk wisatawan aja. Oh iya. Di bulan-bulan ini ya, bulan apa ini? Mei, Juni, Juli ya. Juni, Juli, Agustus ya, itu sudah mulai ramai mestinya, Pak, kalau tamu wisatawan mancanegaranya. Wah, ini juga ya. Apa namanya? Ya ini belum ada kabar dan dibuka lagi. Belum ada itu, beli. Belum ada info kapan dibuka ini pulau. Belum, Pak, belum ada ini. Kayaknya ini masih menunggu ini, Pak, Covid ini biar berlalu dulu mungkin, Pak. Iyalah. Jadi kalau dulu kan agak susah juga kita menutup Pulau Menjangan itu. Paling yang kita tutup itu pas lagi nyepi aja ya. Nyepi kan kita selama 36 jam, lumayan lah dulu itu. Untuk untuk menyegarkan ini, untuk istirahatkan alam di sana. Sekarang betul-betul terwujud, Pak, restart lama. Wah, ini ada
ada Busa Agung, ada Pak Gusmang ini, mantan Kares ini. Wah, jadi kita bisa lihat ini, kita lihat beberapa, lumayan ini. Kita ini aja sambil apa namanya, kita mengenang di Menjangan. Mengenang di Pulau Menjangan. Terus sekarang masih ada hujan di sana? Hujan baru ada 2 hari yang lalu. Ada Pak, 2 hari yang lalu ini hujan deras sekali Pak sini Pak. Berarti sampah masih inilah. Sampah, ya, sampah masih banyak berarti. Kalau musim hujan ini kan lumayan panen sampah nih. Sekarang lebih parah lagi Pak, masih kirimannya Pak. Ini. Kok bisa? Iya, ini mungkin karena hujan ini Pak. Bisa ini. Iya, tambah parah sekarang Pak, kayaknya pengaruh arus dan juga hujan ini Pak. Oh iya kalau musim hujan kan memang kita banyak itu kan dari dulu juga ini. Untungnya kan kalau di Pulau Menjangan itu pengunjungnya kan lumayan apa namanya udah inilah pengunjung maupun tour guide-nya juga sudah sadar betul tuh terhadap sampah kan. Dulu kan kalau sampah mereka itu selalu dibawa pulang kan kalau yang mereka kita itu pengelola kan tinggal fokus di ini aja ya yang sampah-sampah kiriman itu. Nggih Pak, tetap kita himbau Pak untuk berwisata pemandu, pokoknya yang berwisata ke sini sampah dibawa pulang. Jadi kita tidak menyiapkan tempat sampah di sini Pak. Makanya apa namanya sudah lumayan sudah sadar kalau di sana di Bali di Pulau Menjangan yang jadi ini kan kita yang sampah kirimannya itu tiap pagi itu kan beli putu siapa itu kan teman-teman juga kalau lagi apalagi dari musim hujan begini ya kita semuanya harus turun ini kan. Iya Pak. Semuanya harus bekerja sama Pak. Sampah banyak lagi sekarang Pak. Cuman ya ini kan pemandu mungkin masih ini ya. Terus yang Friend of Menjangan masih suka ini. Semenjak ditutup ini, jadi semua aktivitas itu sampai persembahyangan pun tutup Pak. Oh itu persembahyangan juga ini? Ya tutup semua Pak. Kemarin dalam waktu 22 Maret sampai dengan sekarang nggak ada hari besar itu ya? Hari besar umat Hindu ya? Ada Pak upacara di Pura kemarin itu, upacara di Pura Genting Sari, di Pura Segaragiri. Tapi dilancarkan sama penjuru adat aja Pak, beberapa orang sekitar 25 orang. Oh gitu, iya ya. Oh iya ya, untuk yang ini juga dibatasi ya. Iya. Ya, ini angin lagi besar nih. Iya Pak, angin lumayan ini Pak. Keras ini Pak, lumayan Pak. Tapi sekarang udah agak reda Pak. Tadi pagi itu keras sekali Pak. Oh pagi ya idenya besarnya ya? Pagi sama malam biasanya Pak. Oh pagi ya idenya. Saya kira itu malam ya. Kalau sore kan enak tuh. Jadi kalau pas musim angin begini, wisatawan itu dia ini lebih pilih di belakang ya. Pak. Kalau angin dari gitu kan? Pak. Jadi 2 sisi pulau masih bisa kepake Pak dari manapun arah mata angin gitu Pak. Oh kalau musim angin pun? Musim angin kalau dia datangnya dari timur, selatan masih bisa. Kalau dia datangnya dari selatan, timur masih bisa gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau ke Pulau Menjangan baiknya di bulan-bulan apa tuh yang ini? Yang anginnya yang agak terlalu besar gitu? Kalau cuacanya bagus dari September, Desember itu bulan-bulan bagus Pak, Desember, Januari. Kalau menginjak udah bulan Juni ke atas sampai Agustus itu angin sudah luar biasa Pak. Wah, tapi walaupun masih ada angin besar, wisatawan masih bisa beraktivitas ya. Bisa Pak. Bisa. Nggak pernah ada penutupan gara-gara angin besar kan ke gelombang ini. Nggak pernah Pak, belum pernah. Kalaupun kadang-kadang kalau anginnya kencang pelabuhan ditutup, tapi boot yang masih bisa ke sini tetap beraktivitas Pak. Itu
itu teman-teman yang biasa monitor karang masih sering ke sana. Mas Juni itu. Masih Pak, 2 minggu yang lalu kegiatan dari kantor tapi sekarang sudah agak ditarik semua Pak kegiatan kebetulan dengan mungkin situasi sekarang ini iya Pak. juga ya. Iya. Iya kan biasa kita rutin ya untuk lihat monitoring karang, terus kita ngambilin hama karang itu, karang kan, starfish. Gimana friend of penjangan masih suka ini? Friend of penjangan masih sering? Masih Pak, masih. Cuman sekarang karena ini dari dampak COVID ini mungkin Pak sekarang udah 2 bulan sudah total Pak kegiatan. Untuk di sini juga total semua Pak kegiatan. Iya kan, dia friend of penjangan. Terus apalagi tuh yang untuk biasa dia bantu kita untuk sampah itu, CMI. Terus siapa sih itu yang dari penjarakan itu? Ada Trashero ya. Trashero pokoknya kita banyak lah. Di Pulau Menjangan tuh banyak yang partisipasi masyarakat yang membantu kan, dari pemandu, dari itu. Ya karena kalau ngandelin teman-teman hanya 4 orang yang tenaga kebersihan itu, ini juga bangun keteteran juga kan, bangun tidur pagi-pagi kita langsung harus ambilin sampah kan di pantai. Udah gitu jam 9 pokoknya kita harus sudah selesai kan, karena jam 9 tamu sudah pada datang, wisatawan sudah pada datang. Jadi benar-benar ini ya kita demi ini kan, biar akhirnya pada puas kan lihat, terutama sampah kita masalahnya tadi itu. Nggih Pak. Gimana dengan Bli, partisipasi itunya? Ya. Pak? Ya gimana dengan partisipasi gimana? Ya partisipasi masyarakat yang sudah peduli dengan itu, jadi satu keuntungan di kita, kawasan terjaga Pak, jadi keamanan juga terjaga, kebersihan juga ikut terjaga Pak. Jadi sama-sama lah ini saling menikmati keindahan tetap terjaga dan kawasan kita tetap aman terkendali gitu Pak yang penting. Iya kita kalau hanya kita sendiri yang jaga, yang kalau yang nggak akan mampu juga kan, kalau nggak masyarakat ya kita libatkan dukungan masyarakat. Karena kadang-kadang di situ ada para pelaku wisata kan, banyak hotel, banyak pemandu, tur operator, para penyewa jasa itu, perahu kapal, pokoknya inilah semuanya kita harus kita libatkan semua. Ya sih ininya keren lah. Makanya saya itu salah satu lokasi kerja yang sangat nikmat lah. Makanya sampai sekarang ya masih terkenang-kenang terus Menjangan itu. Karena gitu kan, karena banyak dukungannya. Terus setiap hari adalah liburan, everyday is holiday kan. Ada pandalang. Kalau bosan-bosan tiap minggu saya tinggal ke pulau, snorkeling, udah selesai itu. Buat di kantor udah bisa ini. Jadi paling nikmat lah itu, paling ini. Itu idenya. Tapi ini ya, kemarin terakhir di bulan itu air juga, tapi air bisa ini ya sekarang beli. Kalau musim hujan gitu air di pulau masih aman ya. Rusa juga sudah banyak ke padang yang di samping pos 1 itu. Udah Pak, kalau air sekarang pasti rumput masih hijau Pak. Sementara rumput masih hijau, air pun masih tersedia. Kita juga ada Pak penampungan di sini yang dibikin sama kantor Pak. Jadi itu masih bisa. Iya. Nah ini ada beli ketut catur nih. Iya kita ini hitung-hitung reunian ini, nostalgia Pulau Menjangan. Berarti yang terus warung-warung di pulau di Labuan Lalang ini juga tutup juga berarti beli. Semuanya tutup Pak. Ini ada kerjasama dari karena ada kerjasama juga dari adat dengan kita. Kalau dari adat ditutup
pengunjung orang mancing pun kalau dari luar daerah mereka larang Pak. Jadi adat punya aturan iya. sendiri itu Pak. Jadi aturan adat yang menutup di sana deh Pak. Nah itu memang paling efektif itu. Kalau Iya. dengan adat kan, kalau hanya ngadalin pemerintah dengan dukungan masyarakat ya ini ya dengan Iya. adanya Bali kan termasuk salah satu daerah yang sukses untuk menekan penularan itu corona ini, virus corona. Iya. Ya karena dukungan adatnya ini. Adat. Iya. Di tiap desa kan kita lihat juga berapa Iya. itu. Ya. Itu apalagi beli yang paling ini. Kalau sekarang nih kalau lagi kalau biasanya kan tahun-tahun lalu di hari-hari lebaran itu sibuk banget ya. Ya kalau di Pak, di kawasan untuk jaga kawasan Pak. Iya, di yang wisata ke ini ke Pulau Menjangan. Kalau dulu iya Pak, tapi sekarang semenjak ditutup ini karena gara COVID ini sepi total Iya. Pak. Kalau dulu memuncak Pak pas hari Lebaran dan dua minggu setelah Lebaran itu puncaknya mereka ke sini Pak. Hari pertama itu udah banyak juga yang datang ke itu ya wisata. Hari pertama udah ada beberapa yang datang, mungkin karena juga ada yang masih sembayangan. Hari kedua sampai 2 minggu ke depannya itu masih ramai Pak. Iya. Ini juga ya sekarang istirahat lah, hitung-hitung istirahat sambil ini. Ya istirahat. Jadi ya kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan karang itu kan mulai pulih lagi. Karang yang di pos 1, di beberapa pos yang ini kan ya ada pengaruhnya katanya dari pengunjung yang banyak menggunakan tabir surya. Itu salah satunya berdampak juga ke kondisi karang. Terus mungkin ya dari banyak faktor, tapi mudah-mudahan kan nanti sebulan 2 bulan lagi begitu dibuka kreatif lebih banyak lah, lebih bagus lah kondisinya, ikan-ikannya menarik lain, lebih ini kan lebih bagus. Saya waktu terakhir ke sana ke Pulau Menjangan itu tahun lalu itu banyak banget tuh ikan yang sebelumnya saya nggak lihat, yang sebelumnya saya lihat. Terus waktu saya ditemenin Beli Gede Karyana kalau nggak salah, itu ketemu ikan yang saya nggak pernah ketemu ya, ini yang sebelumnya nggak ketemu, senang banget itu. Ya itu ikan gonggak kan karena udah lama. Itu ikan gonggak Pak. Ya. Sekarang mungkin ada 3 tonan lebih di depan dermaga itu Pak, sama banyak lagi mereka. Oh. Jadi mungkin karena ikan hias kan, ikan pada datang semua, pada ngumpul semua Pak depan dermaga. Iya. Ya kayak gitu. Kadang-kadang cari makan mereka juga ke sana Pak. Kapal juga kurang, nggak ada. Terus pengunjung yang snorkeling, diving nggak ada, ya ikan pasti kayak gitu. Nah, itu salah satu hikmahnya lah. Salah satu hikmah kita istirahat, alam istirahat. Ya kalau ada waktu Pak, ya kalau ada waktu bukaan pertama nanti kalau sudah dibuka bisa berkunjung ke sini biar pertama melihat perkembangan setelah sekian hari setelah. Ya pasti agenda ini tujuan utamanya itu Menjangan. Ya tahun lalu saya muter tuh sebelum mau ke Cina, saya dari sini dari Kalteng ke Denpasar, ke Gilimanuk, Pulau Menjangan, baik lagi ke Denpasar kan, baru ke Jakarta dan Cina, itu hanya untuk ini melepas rindu ke Pulau Menjangan. Pokoknya Menjangan kemarin iya, kayak kemarin kan rencananya sebelum bulan puasa saya mau ke Pulau Menjangan dulu, baru datang corona, gagal jalan-jalannya. Iya, kayak saya kan snorkeling, mungkin diving juga. Kadang-kadang kan dulu udah mulai berani tuh 2-3 kali, 5 kali itu udah berani. Sekarang agak mikir-mikir lagi.
kalau udah lama gak ini, sudah lama gak diving, snorkeling kan udah mulai berani tuh. Iya Pak. Apalagi Bli yang ini, yang ada yang baru nggak di Pulau Menjangan ini? Ya mungkin sekarang dengan ditutupnya ini Pak, mungkin dengan mungkin situasi kayak sekarang, aktivitas yang mungkin dulunya teman-teman yang jadi guide, yang melakukan yang mendapatkan penghasilan dari pariwisata, ya ada yang sekarang beralih ke bertani, mungkin ada beberapa yang ke laut kan Pak. Jadi kita patroli intensitas kita agak lebih banyak Pak sekarang di lapangan untuk ya antisipasi lah secara humanis Pak. Nah ya. Tapi kan di laut kan yang bertani, nelayan nggak? Ikannya Pak. Iya, paling di darat ya, yang di Labuan Alang itu. Ya, tapi ya itu dia, Bali kan paling terdampak tuh karena wisata, karena banyak kan masyarakat yang di sekitar objek wisata itu banyak mengandalkan ini dengan wisata. Dia agak-agak lupa dulu karena ada wisata, lupa yang dulu kebiasaan sebelumnya. Jadi bertani, misalnya nelayan, karena udah terbiasa itu. Dan mungkin itu jadi pembelajaran bahwa harus ada pendukung lain lah, penunjang lain lah selain wisata. Jangan nggak meninggalkan yang kebiasaan sebelumnya mungkin ya. Iya Pak, benar-benar terdampak Pak. Bali sekarang benar-benar terdampak dengan COVID ini, luar biasa. Luar biasa pasti, karena dia hanya mengandalkan wisatanya kan hampir mungkin bisa 80% sampai 90% dari wisata intinya. Nah, saya waktu itu lihat ini, ada siapa ya? Beli Agus kayaknya. Dia ada lumba-lumba ya di dekat pulau itu. Dia dapat video ini dia ketemu lumba-lumba begitu. Itu di mana itu? Saya udah gak kebagian tuh dulu. Sekitar Pulau Menjangan Pak, kadang-kadang pagi mereka setelah matahari terbit, agak terbit masih pagi sih, mereka udah berenang. Iya. Kalau di Lovina kan memang dia ada paket wisata yang untuk melihat lumba-lumba itu setelah subuh itu jam 5 itu udah pergi. Makanya saya di Pulau Menjangan kok baru lihat kaget, heran juga, hebat juga ini. Makin banyak atraksi kan kalau ada lumba-lumba. Itu cuman mungkin promosi aja yang kurang. Tapi kita waktu saya di sana nggak pernah ketemu juga dengan lumba-lumba itu, nggak pernah dengar. Pagi Pak, biasanya pagi, cuman khusus pagi aja. Pagi kalau matahari baru terbit itu biasanya dia di depan pos 1 sama sampai pos 2 itu ada Pak. Nah, sebenarnya yang paling banyak itu mungkin ini kan yang nonton nih. Kayaknya kalau Pepi tahu ini kan banyak juga yang nonton kita. Nanti ini akan ini juga. Sebenarnya yang paling di Pulau Menjangan itu yang lokasi snorkeling, diving itu berapa titik yang paling banyak itu jadi lokasi itu diving, snorkeling. Yang kalau di sini ada 7. Kalau di sini ada 7 spot. Sekarang tamunya minta para sudah pada tahu Pak tempatnya, tapi yang biasanya yang paling jadi favorit di sini Pak, di Garden Hill ini Pak, depan pos 1 di Gondang itu Pak. Pos 1 Garden Hill. Di pos 2 juga gelombangnya biasanya terlalu banyak ya. Di pos 2 tuh gelombangnya terlalu gede ya. Ya, kadang-kadang di sana pengaruh gelombangnya Pak besar. Gelombangnya besar Pak kalau di belakang. Terus ada di belakang Pura Kelinting Sari itu yang biasa. Nah, di situ juga. Terus di belakang pulau ya, Pantai Utara itu ya. Pantai Utara ya Pak. Ada di Anchor, ada di di Wall, ada di Goa
dekat-dekat anu banyak sport sebenarnya sini Pak. Tergantung kebutuhannya tamu maunya lihat apa, maunya nyari apa gitu. Iya. Ya biasa kan snorkeling, diving utamanya nih paling banyaknya kan gitu. Walaupun Pulau Menjangan kan di situ ada rusa, terus bisa juga trekking ya, juga ada wisata religi itu yang paling banyak juga kan, bisa sampai lihat pura dan lain sebagainya. Apalagi sekarang itu kan dengan Banyuwangi dibuka itu lebih banyak juga tuh dari Jawa ya, wisatawan lokal tuh lebih banyak lewat Jawa daripada lewat Denpasar kan sekarang ya. Sekarang di stop semua Pak di Jawa, jadi untuk tamu lokal semuanya rata-rata berangkat mereka sekarang dari Jawa Pak. Dari Jawa iya, makanya gak ada ini juga. Apalagi begitu saya sekarang itu dari Bandung. Dulu kan nggak ada tuh, Bandung Banyuwangi itu nggak ada. Nah sekarang itu sudah ada, jadi aksesnya makin banyak tuh beli. Dari Jakarta kan sudah ada pesawat. Dari Bandung itu sudah ada juga, sudah ada Bandung Banyuwangi, Surabaya Banyuwangi ada. Jadi hampir kota besar itu udah banyak ke Banyuwangi. Dari Kalimantan juga dari Banjarmasin itu ada ke Banyuwangi. Jadi peluangnya ini banget. Pulau Menjangan itu strategis. Dia apalagi dia digabung dengan ke Ijen, ke Baluran, baru ke ini udah. Dan mereka banyak nginepnya di Banyuwangi. Malah Pak Ridwan Kamil aja berangkatnya dari Banyuwangi kemarin Pak. Iya. Dulu dari ini ya, dari Banyuwangi ya. Iya, karena banyak Banyuwangi jadi lokasi banyak event wisata. Terus dia setelah ini pasti diarahin ke ini, dan orang banyak yang nggak tahu tuh beli bahwa Pulau Menjangan itu di Bali. Banyak ini kan Banyuwangi kan. Ya ininya taunya Banyuwangi itu Pulau Menjangan. Padahal ada yang lebih parah lagi, nggak tahu kalau Pulau Menjangan itu bukan Taman Nasional Bali Barat kan? Ya banyak Pak, banyak yang nggak tahu itu. Iya, padahal kan Pulau Menjangan itu kan bagian dari ini ya Taman Bali Barat ya, baik daratannya maupun lautannya. Bagus dengan kepala TEN Bali Barat ya, yang ngobrol yang serius. Nah, kalau ini cari teman lagi sendirian di Lebaran. Iya beli. Ini belum ini juga ya, belum ada, sudah gelap sana, udah ini. Sudah Pak, udah mulai gelap Pak. Udah gelap nggih. Udah hampir setengah 7 di sana ya. Nggih, udah tenang sekali Pak cuacanya. Iya, itu dia yang kita cari. Jadi dia kalau sore dia dari arah sini ya, dari sunset, dari kita bisa melihat ini. Tapi pagi juga gak kalah kerennya beli. Kalau pagi pemandangan sunrise juga gak kalah kerennya. Kita bisa melihat berapa gunung itu, ada 5 gunung kalau nggak salah di depan kita nih dari pos. Ada gunung Ijen, terus apalagi ya Raung ya Pak. Apalagi ya gunung itu apa dulu itu ya, Gunung Baluran ya. Baluran misalnya ini. Pokoknya indah banget di sini. Apalagi kalau pagi ini makan Indomie rebus saja udah senang banget di sini. Indomie rebus, terus kopi Banyu Atis, sekali. Ini Pak. Iya. Ya kalau ini kan, kalau lagi di musim kering kita bisa lihat rusa di pojok sini kan, di ujung itu yang dia minum atau ini. Dia kan rusa itu minum air laut juga ya, beli ya. Minum sedikit ya. Pak, tapi terbatas minum, tapi kalau itu sudah kayak gimana ya Pak? Airnya sudah habis sekali, dan kadang-kadang banyak juga satwa yang kalau
keringnya sudah kelamaan, ada yang mati karena kebanyakan minum air laut juga, Pak. Oh, ya kalau kebanyakan ya mati gitu. Ya. Cuman sedikit ya malah tapi butuh Iya, garam, betul. butuh ya ini. Iya. Iya. Nah, Beli kalau malam ngapain di sana kalau malam? Tapi malam juga apa namanya? Suasana malam juga asik banget tuh. Bintangnya kan ini juga apa kalau ke arah ini ya belum banyak cahaya. Kalau ke barat kita bisa ngelihat Jawa. Tapi kalau ke timur, ke utara kan, ke Laut Bali Utara itu cahayanya belum banyak apa namanya bias dengan cahaya lain kayak lampu. Ini seneng banget jadinya. Gimana Bli? Apa namanya? Kayaknya udah hampir 1 jam ini. Mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Ini Bli. Oke, siapa? Ditunggu Pak. Boleh. Siap. Boleh nggak saya lihat ini apa namanya kondisi ini sekali lagi. Lihat Oke, apa Pak. namanya. Nah. Ini Pak. Mahal ini. Kita wisata di dunia maya ini Bli. Jalan-jalan ke barat. Ya wisata dunia maya kita nggak boleh ke mana karena objek destinasi wisata di kawasan konservasi itu semuanya ditutup. Jadi kita hanya bisa wisata di dunia maya, wisata virtual. Keren banget. Ini sambil ngopi di sore hari atau minum teh, wah ini enjoy. Dan biasanya ada juga yang camping di pojok itu. Ini kan ada yang camping, ada yang itu. Tapi ya bukan jadi tempat camping. Ya di Jawa kayaknya udah lampunya udah kelap-kelip mulai hidup Pak. Daratan Jawa. Iya. Oke Bli, terima kasih ininya waktunya. Ini. Sama-sama Pak. Kita akan tutup Bli di ini aja. Coba dibalikin lagi ke ini. Apa kameranya dibalikin lagi ke Bli? Udah Pak. Ya. Ya, terima kasih nih, Bli. Udah menemani saya di lebaran. Ya, saya lebaran sendirian, tapi sangat senang sekali gembira nih lihat ini bisa berkunjung, bisa jalan-jalan ke Pulau Menjangan. Ya, nanti ya mungkin nanti saya akan coba ngobrol dengan Kepala Taman Bali Barat Pak Agus, mungkin di acara yang sama. Tapi mungkin nanti ngobrol yang lebih komprehensif lah. Kalau ini kan hanya bincang-bincang santai aja, ngobrol-ngobrol santai. Ya kebetulan saya lagi belajar nanti mencoba wawancara beberapa taman nasional, terutama khususnya tentang wisata alam. Jadi biar ini aja biar ada berbagi pengetahuan, diskusi, pengen tahu di tempat-tempat yang lain gimana mengelola wisata yang bijak, yang lestari, yang sustainable lah ini. Ya. Oke. Ya Bli. Terima kasih ya atas kesempatannya. Salam ke teman-teman salam ke Pak Rasme. Makasih Pak Rasme, Pak siapa tadi? Beli Gede Karyana ya. Siapa lagi? Beli Gede sama di situ. Oh, Putu sama Agus, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Bli. Selamat malam di sana. Om Swastiastu. Nah, udah lama saya udah pasti pakai ini. Oke, Bli, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi kita itulannya talks, gangguan sinyal dan lain sebagainya. Karena di Pulau Menjangan memang sinyalnya agak naik turun, hilang datang, jadi agak susah untuk sementara IQ Live memerlukan koneksi yang cukup kuat juga ini. Oke, kita jalan-jalan lebaran di dunia maya kali ini ke Pulau Menjangan. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di Tulanya Talks yang akan datang. Kita akan coba jalan-jalan ke beberapa taman nasional yang lainnya. Mungkin kita akan wawancara dengan para kepala taman nasional, para pengelolanya, untuk tahu bagaimana mengelola wisata di lokasi masing-masing.
Terima kasih. Selamat sore.